Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Costa dengan NIM 01121004, Prodi Akuntansi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh restrukturisasi perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Pengertian restrukturisasi perusahaan. Secara umum, restrukturisasi adalah sebagai perubahan kepemilikan, campuran bisnis, aset, mencampur dan aliansi dengan maksud untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan. Sulaiman 2012. Norley, Swanson, dan Marshall 2012 mendefinisikan restrukturisasi sebagai tindakan untuk menata ulang struktur hukum, kepemilikan, operasional atau struktur lain dari sebuah perusahaan dengan tujuan membuatnya lebih menguntungkan dan lebih baik. Jenis-jenis restrukturisasi perusahaan. Lai dan Sudarsanam 1997 dan Eichner 2010 mengkategorisasi jenis restrukturisasi operasional, keuangan, manajerial, dan portfolio. Untuk lebih jelasnya, pembahasan mengenai jenis-jenis restrukturisasi akan diuraikan pada bagian berikutnya. A. Restrukturisasi keuangan. Restrukturisasi keuangan merupakan perubahan substansial dan struktur keuangan perusahaan atau kepemilikan atau kontrol yang dirancang untuk meningkatkan nilai perusahaan. Biasanya ada kesepakatan dengan pihak ketiga untuk memutuskan klaim kreditor berdasarkan persyaratan dan ketentuan tertentu. Beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk restrukturisasi keuangan adalah restrukturisasi dan penerbitan saham baru. B. Restrukturisasi portfolio. Restrukturisasi portfolio adalah mengubah konfigurasi portfolio dengan menjual aset atau jenis aset yang tidak diinginkan dan menggantikan dengan aset pilihan. Beberapa bentuk restrukturisasi portfolio antara lain meliputi spin-off, sell aset, akuisisi, divestasi, penutupan lini bisnis, dan pembukaan lini bisnis baru. C. Restrukturisasi operasional. Restrukturisasi operasional adalah identifikasi penyebab penurunan performance operasional dan pengembangan strategi untuk mencapai perbaikan. Artinya, restrukturisasi operasional berfokus pada profitabilitas operasional, tidak membahas struktur pemodalan atau struktur pembiayaan perusahaan. Hampir semua orang memahami bahwa bentuk restrukturisasi operasional antara lain efisiensi dan PHK. Beberapa bentuk restrukturisasi operasional antara lain yaitu PHK, pemotongan biaya operasional, mengubah belanja modal, reorganisasi internal, perubahan kontrol, pengelolaan aset berisiko, pengelolaan daya saing. D. Restrukturisasi manajerial. Restrukturisasi manajerial ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Restrukturisasi manajerial terdiri dari perubahan dalam eksekutif puncak manajemen perusahaan. Adapun tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk restrukturisasi manajerial antara lain adalah penggantian CEO, reorganisasi internal, dan perubahan kontrol. Kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dihasilkan dari suatu evaluasi terhadap implementasi kebijakan perusahaan. Penilaian terhadap kinerja perusahaan dimaksud untuk menilai dan mengevaluasi tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan kemakmuran pemegang saham atau nilai perusahaan, seperti dijelaskan oleh Siegel dan Sim 1987, bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai hasil yang optimal. Pengukuran kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator, antara lain ROA, ROE, EPS, PER, residual income, EBITDA, EIBA, dan masih banyak lainnya. Penelitian ini menggunakan indikator ROA, Return on. Restrukturisasi perusahaan dan kinerja perusahaan. Tindakan restrukturisasi cenderung mempengaruhi kinerja perusahaan. Bentuk restrukturisasi berbeda dalam organisasi yang berbeda. Sejumlah penelitian sebelumnya tentang restrukturisasi perusahaan
menunjukkan bahwa restrukturisasi perusahaan tidak bisa dipungkiri bagi para praktisi dan peneliti terkait dengan kinerja perusahaan. Wen 2002, Don Puterman dan Unel 2004, Trivastava dan Mustak 2011, Riani DKK 2012, dalam penelitian menemukan bahwa restrukturisasi organisasi menghasilkan profitabilitas yang lebih baik, peningkatan pendapatan margin, keuntungan, pengembalian aset setelah restrukturisasi, dan pertumbuhan pasar. Restrukturisasi organisasi bermanfaat dalam beberapa hal, tidak terbatas pada penurun biaya operasional, tetapi dapat membantu dalam formulasi yang lebih baik dan implementasi strategi. Oleh karena itu, logika teorinya restrukturisasi organisasi akan meningkat ROA, artinya bahwa restrukturisasi organisasi berpengaruh positif terhadap ROA. Pengembangan hipotesis berdasarkan tinjauan pustaka dan studi terdahulu yang berhubungan dengan variabel penelitian ini, maka dirumuskan beberapa hipotesis yang relevan dan yang akan diuji secara empiris sebagai berikut. Restrukturisasi hutan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sesuai dengan teori MM. Semakin besar atau banyak hutan yang digunakan perusahaan, maka semakin tinggi nilai perusahaan. Hal tersebut dapat diartikan perusahaan dapat menggunakan hutan sebanyak-banyaknya karena dapat meningkatkan profitabilitas dengan cara menghemat pajak. Pengaruh penerbitan saham baru, right issue. Pada kinerja perusahaan, right issue memberikan pilihan para pemegang saham untuk membeli saham baru. Dengan demikian dapat diduga bahwa perusahaan yang menerima ekuitas kemungkinan akan menunjukkan kinerja yang lebih baik. Bukti empiris hasil penelitian memiliki hubungan positif antara lain oleh Sakwa 13 dan Batsman 2006. Pengaruh divestasi pada kinerja perusahaan. Divestasi biasanya dilakukan untuk menghasilkan cash yang diperlukan untuk membayar utang atau menjaga agar bisnis berjalan. Untuk fokus pada bisnis inti atau divestasi lini bisnis yang menguntungkan sesuai dengan target pada tahap penghematan oleh Robbins dan PRC 1990. Pengaruh akuisisi pada kinerja perusahaan. Akuisisi akan berdampak positif jika perusahaan mengakuisisi pemilik modal dan kinerja keuangan yang baik. Teori sinergi pada merger dan akuisisi pertama kali disebutkan oleh Ansoff 1965. Proposisi utama teori ini adalah bahwa organisasi memulai M dan A dengan harap hasil positif bagi pengakuisisi dan target. Pengaruh OPEX terhadap kinerja perusahaan. Hubungan antara biaya operasional dan kinerja keuangan dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan. Teori yang berkaitan dengan pengurungan biaya operasional yang efisiensi, struktur teori ES, menyatakan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan yang tinggi karena lebih efisien daripada yang lain. Berdasarkan temuan, terbukti bahwa pengendalian biaya memiliki dampak positif pada kinerja organisasi. Pengaruh PHK terhadap kinerja perusahaan. Pengurangan tenaga kerja pada kinerja perusahaan sejalan dengan employee downsizing. Applebaum 2001. Downsizing merupakan strategi bisnis yang didesain untuk meningkatkan kemampuan keuangan perusahaan dengan mengurangi dan merubah struktur tenaga kerja untuk meningkatkan hasil operasionalnya. Jenis dan sumber data. Jenis dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alasan penelitian menggunakan data sekunder dikarenakan data sekunder lebih mudah diperoleh, biaya lebih murah, dan dapat dipercaya keabsahannya karena untuk laporan keuangan sudah diaudit oleh akuntan publik. Variabel dependen. Variabel dependen yaitu kinerja perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA. Berikut ini adalah perhitungan rasio ROA. ROA sama dengan net income dibagi total aset. Variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel. Teknik analisis data dan pengujian hipotesis penelitian. Untuk melihat kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen, uji kelihatan model yang digunakan dengan
pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependen akan dilihat goodness fit dari hasil regresi linear berganda. Adapun persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Restrukturisasi keuangan ROA sama dengan alfa ditambah B1 RH ditambah B2 RI ditambah 3.1. Keterangan ROA return of asset, RH restrukturisasi utang, RI right issue model. Permanen 1 digunakan untuk menjelaskan pengaruh restrukturisasi keuangan yang terdiri dari restrukturisasi hutang dan memesan efek terlebih dahulu HMETD terhadap kinerja perusahaan ROA. 2. Restrukturisasi portfolio ROA sama dengan alfa ditambah B1 div ditambah B2A ditambah lambda. Keterangan div adalah divestasi, akuisisi model persamaan 2 digunakan untuk menjelaskan pengaruh restrukturisasi portfolio yang terdiri dari divestasi dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan ROA. Restrukturisasi organisasi ROA sama dengan alfa ditambah B1 OPEX ditambah B2 PHK ditambah lambda. Keterangan OPEX sama dengan biaya operasional, PHK sama dengan pemutusan hubungan kerja. Model persamaan 3 digunakan untuk menjelaskan pengaruh restrukturisasi organisasi yang terdiri dari biaya operasional OPEX dan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap kinerja perusahaan ROA. Keempat, restrukturisasi perusahaan, keuangan, portfolio, dan organisasi. ROA sama dengan alfa ditambah B1, RH ditambah B2, HMETD ditambah B3 div ditambah B4A ditambah B5 OPEX ditambah B6 PHK ditambah lambda. Sekian, itu adalah penjelasan dari saya. Terima kasih banyak.